Assalamualaikum kawan inspirasi, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dan selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Kali ini, kanal inspirasi akan menyuguhkan kisah dari nenek moyang para manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dalam perjalanan hidup Nabi Adam, banyak lika-likunya, dari masa penciptaan hingga wafat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya, biar gak ketinggalan video-video yang kita upload. Langsung saja, ini kisahnya. Di suatu masa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan khalifah di muka bumi. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Sesungguhnya, para malaikat telah mengetahui, makhluk yang tinggal di bumi sebelum diciptakan manusia selalu berbuat kerusakan. Diceritakan dalam sebuah riwayat Ibnu Umar, 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah di bumi. Lalu, Allah kirimkan sekelompok pasukan dari golongan malaikat kepada mereka. Para malaikat tersebut mengusir mereka sampai pada pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Oleh karena itu, para malaikat ingin mengetahui apa hikmah di balik penciptaan khalifah ini. Para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Dari jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutarakan kepada para malaikat, ini menggambarkan bahwa Allah lebih tahu kemaslahatan dari diciptakannya Nabi Adam. Karena dari keturunan Nabi Adam, akan lahir seorang yang menjadi para nabi dan rasul, para sidik, dan juga orang-orang soleh. Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna dan lengkap. Ia diciptakan dari tanah liat dengan tangannya. Setelah Allah sempurnakan bentuknya, maka Allah meniupkan ruh ciptaannya kepada Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud." Al-Quran Surah Shad ayat ke-71 sampai ke-72. Saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah telah menjadikan Nabi Adam sebagai orang yang sudah berakal dan mampu berbicara, sehingga Nabi Adam mampu memahami perkataan dan mampu menjawab perkataan tersebut dengan benar. Dikisahkan di dalam hadis At-Tirmidzi bahwa ketika ditiupkan ruh kepada Adam, maka Adam pun bersin dan berkata, "Alhamdulillah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Adam. Pergilah kepada para malaikat itu, dan katakanlah kepada mereka yang sedang duduk, Assalamualaikum." Maka Adam pun menuju para malaikat itu dan berkata, "Assalamualaikum." Para malaikat menjawab dengan jawaban yang lebih lengkap, "Waalaikumsalam warahmatullah." Kemudian Nabi Adam kembali kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, "Ini adalah salam penghormatanmu dan keturunanmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama benda. Menurut Ibnu Abbas, nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah semua nama-nama zat beserta gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar. Semua nama-nama ini Allah ajarkan kepada Nabi Adam sebagai bekal untuk menjadi khalifah di bumi. Setelah Adam menguasai semua nama-nama yang Allah ajarkan, selanjutnya Allah hendak memperlihatkan kemampuan Nabi Adam kepada para malaikat sebagai salah satu jawaban
atas pertanyaan mereka sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan Adam di hadapan para malaikat dan berfirman kepada mereka, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang benar, orang-orang yang benar." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-31. Maka para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-32. Menurut Hasan Al-Basri, ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, para malaikat menyangka bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk, melainkan para malaikat lebih mengetahui daripada makhluk tersebut. Ternyata, ketika malaikat itu diuji untuk menyebutkan nama-nama benda yang Allah tunjukkan kepada mereka, mereka tidak mampu melakukannya, karena Allah tidak pernah mengajarkan nama-nama itu kepada mereka. Lalu, Allah pun berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Nabi Adam pun mulai menyebutkan nama-nama benda itu satu persatu sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepadanya. Ketika Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut, maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan, dan apa yang kamu sembunyikan?" Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-33. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemuliaan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ia diciptakan dengan tangannya, ditiupkan ruh ciptaannya kepadanya, dan juga diajarkan oleh Allah tentang segala sesuatu. Kemuliaan berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi Adam adalah diperintahkannya para malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersujudlah kamu kepada Adam." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-11. Saat Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka semua pun sujud. Namun, ada satu di antara mereka yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya, yaitu Iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin yang diciptakan dari api, sedangkan malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Walaupun iblis ini bukan dari golongan malaikat, namun ia tetap harus mematuhi perintah Allah, karena ia juga tinggal bersama para malaikat. Melihat iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanya kepada iblis, "Apakah yang menghalangimu, sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu?" Maka iblis pun menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Terlihat dari jawaban yang dikemukakan oleh iblis, kita bisa mengetahui bahwa iblis telah melakukan sebuah analogi. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, iblis telah menganalogikan sesuatu, dan dialah yang pertama kali melakukan analogi. Namun, analogi iblis ini bukanlah analogi yang benar. Ia menganggap bahwa sesuatu yang tercipta dari tanah lebih hina dibandingkan sesuatu yang tercipta dari api. Padahal apabila kita bandingkan, sesungguhnya tanah itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada api. Tanah mengandung kelembutan, kelenturan, ketenangan, dan perkembangan. Sementara api mengandung unsur kekasaran, kecepatan, dan membakar. Selain itu, Nabi Adam juga telah dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada iblis, "Turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-13. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, "Keluarlah darinya, surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Sesungguhnya kamu terlaknat sampai hari kiamat."
Al-Quran Surah Al-Hijr, ayat ke-34 sampai ke-35. Hukuman yang diterima oleh iblis bukan hanya semata-mata karena iblis merendahkan Nabi Adam. Akan tetapi, juga disebabkan dia membangkang terhadap perintah Allah. Dari kisah ini, sesungguhnya kita belajar bahwa ketika hendak melaksanakan suatu perintah, maka bukan perintahnya yang kita lihat, akan tetapi yang kita lihat adalah siapa yang memberikan perintah. Iblis telah diusir dari surga dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Kedengkian iblis kepada Nabi Adam semakin bertambah. Ia pun memohon kepada Allah untuk mendapatkan tangguhan umur hingga hari kiamat tiba. Iblis ingin sekali bisa mengganggu, membahayakan, menyesatkan, dan memalingkan anak cucu Adam dari jalan yang benar, agar bisa bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Iblis akan melakukan berbagai macam cara untuk mengajak anak cucu Adam masuk ke dalam neraka bersamanya. Ia bahkan akan membuat perbuatan buruk seolah terlihat baik, sehingga mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang buruk. Dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf, bahwa iblis berkata kepada Allah, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu." Iblis pun bersumpah kepada Allah, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Keluarlah kamu darinya, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua." Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga, Allah kembali kepada Nabi Adam alaihi salam. Melihat Nabi Adam berjalan-jalan sendiri di surga, maka Allah pun hendak menciptakan teman untuk Nabi Adam di surga. Suatu ketika, Nabi Adam ditimpa rasa kantuk, kemudian ia tertidur. Ketika ia tertidur, Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam yang paling pendek dan paling bengkok, lalu dijadikanlah istrinya dari tulang rusuk tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan iblis dari surga dan menyuruh Nabi Adam untuk tinggal di surga. Lalu, Adam pun berjalan-jalan sendiri di surga tanpa seorang istri yang menemaninya. Kemudian ia tertidur sejenak lalu terbangun. Tiba-tiba di dekat kepalanya duduk seorang wanita yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya. Maka Adam bertanya padanya, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita." Adam bertanya, "Mengapa engkau diciptakan?" Wanita itu menjawab, "Agar kamu merasa tenang denganku." Maka para malaikat bertanya kepada Adam, "Siapakah namanya wahai Adam?" Adam pun menjawab, "Hawa." Malaikat bertanya kembali, "Mengapa dinamakan Hawa?" Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Menurut versi yang lain, Hawa diciptakan oleh Allah sebelum Adam memasuki surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada mulanya Nabi Adam ditimpa rasa kantuk. Lalu ketika ia tertidur, maka Allah mengambil salah satu dari tulang rusuk sebelah kirinya dan menambalnya dengan daging. Lalu Allah menjadikan istri Nabi Adam dari tulang rusuk tersebut, yaitu Hawa. Dia adalah seorang wanita yang sempurna yang Allah ciptakan untuk Nabi Adam agar ia merasa tenang hidup bersamanya. Ketika Nabi Adam terbangun, ia melihat Hawa telah berada di sampingnya. Maka Nabi Adam pun berkata, "Oh dagingku, darahku, dan istriku." Adam pun merasa tenang dan tenteram bersamanya. Setelah Allah menikahkan keduanya dan menjadikan rasa tenang dan tenteram di dalam diri Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini,
sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-35. Nabi Adam dan Hawa telah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menguji Nabi Adam dan Hawa dengan satu buah larangan, yaitu larangan untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tentang nama dan jenis pohon itu. Yang jelas, nama dan jenis pohon itu tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Adam dan Hawa menikmati fasilitas surga dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak akan merasa kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan merasa dahaga, dan tidak akan tersengat panasnya sinar matahari selama berada di dalam surga. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras kepada keduanya, bahwa ada iblis yang telah bersumpah untuk mengganggu, menyesatkan, membahayakan, dan memalingkan Nabi Adam beserta keturunannya dari jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka, sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita. Sesungguhnya, ada jaminan untukmu, bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Sesungguhnya di sana pun, engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik matahari." Al-Quran Surat Toha ayat ke-117 sampai ke-118. Di lain sisi, iblis yang saat itu telah diusir dari surga, semakin merasa dengki dan iri melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Dia pun memulai usahanya untuk menggoda mereka berdua, agar dikeluarkan dari surga. Lalu, iblis mulai membisikkan kepada mereka berdua, "Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak ingin kamu berdua menjadi malaikat, atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal di dalam surga." Agar lebih meyakinkan, iblis menamakan pohon itu dengan nama pohon Huldi, atau pohon keabadian, agar Nabi Adam dan Hawa lebih tergoda. Iblis pun berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon Huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Sesuai sumpahnya, ia akan menggoda Nabi Adam dari segala arah. Maka iblis pun tidak kehabisan akal. Ia bahkan berani bersumpah atas nama Allah untuk lebih meyakinkan Nabi Adam dan Hawa. Terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah iblis masuk lagi ke dalam surga untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa, ataukah iblis hanya sebatas melewati surga saja ketika menggoda mereka, ataukah iblis menggodanya dari luar pintu surga. Yang jelas, apapun pendapatnya, iblis berusaha menggoda Nabi Adam dan Hawa agar mereka dikeluarkan dari surga, sebagaimana iblis diusir dari surga. Dengan segala cara, iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka berdua pun tergoda untuk memakannya. Hawa memakan buah dari pohon tersebut sebelum Nabi Adam. Hawa jugalah yang mendesak Nabi Adam untuk memakan buah tersebut. Ketika mereka baru saja mencicipi buah tersebut, aurat mereka langsung tersingkap. Karena merasa malu, akhirnya mereka tutupi aurat mereka dengan dedaunan di dalam surga. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dedaunan yang digunakan untuk menutupi aurat mereka adalah daun pohon tin. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, bahwa setelah Nabi Adam melakukan kesalahan di surga, maka auratnya tersingkap. Lalu beliau keluar dari surga dan menemui sebatang pohon. Pohon itu lalu memegang ubun-ubun beliau. Setelah Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan, hingga aurat mereka tersingkap, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka berdua dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Mendengar teguran dari Allah atas kesalahan yang mereka perbuat, mereka pun mulai menyadari kesalahan mereka.
Mereka menyesali perbuatannya dan ingin bertaubat kepada Allah. Diriwayatkan dalam Al-Mustadrak, Ibnu Abbas menceritakan, Adam bertanya, "Ya Tuhanku, bukankah aku telah Engkau ciptakan dengan tanganmu sendiri?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah Engkau juga telah meniupkan ruhmu kepadaku?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah jika aku bersin Engkau mengucapkan, semoga Allah merahmatimu dan rahmatmu mendahului murkamu?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bukankah Engkau telah menuliskan bagi diriku untuk melakukan hal kesalahan ini?" Allah menjawab, "Benar." Adam bertanya, "Bila aku bertaubat, apakah Engkau akan mengembalikan aku ke surga?" Allah berfirman, "Benar." Maka Allah pun mengajarinya sebuah kalimat. Dikisahkan di dalam Al-Quran. Kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat ke-23. Kalimat itu adalah, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami, dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Adam dan Hawa mengucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan mereka dan upaya untuk kembali kepadanya. Allah pun menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Allah telah menerima taubat dari Nabi Adam dan Hawa. Meskipun demikian bukan berarti mereka tidak mendapatkan konsekuensi apapun. Maka Allah memerintahkan mereka semua untuk turun dari surga. "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Hari diturunkannya Nabi Adam beserta istrinya Hawa adalah hari Jumat, dan hari itu adalah sebaik-baiknya hari. Mengenai di mana tempat Nabi Adam dan Hawa diturunkan, maka terdapat banyak versi. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di wilayah bernama Dahna, yaitu terletak di antara kota Taif dan Mekah. Ada yang mengatakan di India, dan ada pula yang mengatakan diturunkan di Safa. Demikian pula, Hawa juga terdapat banyak versi cerita mengenai di mana ia diturunkan. Ada yang mengatakan ia turun di Jeddah, ada pula yang mengatakan di Marwah. Selain Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, Allah juga menetapkan bahwa mereka berdua beserta keturunannya akan tinggal di bumi, wafat di bumi, dan juga dibangkitkan di bumi. Allah Ta'ala berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan." Nabi Adam dan istrinya Hawa telah diturunkan dari surga ke bumi. Mereka telah berpindah dari negeri yang penuh kebahagiaan menuju negeri yang penuh dengan kesengsaraan, keletihan, kepenatan, kekeruhan, usaha, perjuangan, ujian, dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan tinggi tidak lebih dari 60 hasta. Sementara tinggi anak keturunannya akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Ketika Nabi Adam alaihi salam berada di bumi, Allah memerintahkan kepadanya untuk membangun rumah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Adam, "Wahai Adam, sesungguhnya aku memiliki tanah suci yang ada di hadapan arsiku. Pergilah ke tempat itu, dan bangunlah sebuah rumah untukku. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut, seperti para malaikat bertawaf di arsiku." Kemudian Allah mengutus satu malaikat kepada Adam untuk menunjukkan tempat tersebut dan mengajarkan cara manasik. Disebutkan pula bahwa setiap jejak kaki Nabi Adam kelak akan menjadi suatu negeri di kemudian hari. Makanan yang pertama kali dimakan oleh Nabi Adam di bumi adalah makanan yang dibawa oleh Jibril, yaitu 7 biji gandum. Nabi Adam bertanya, "Apa ini?" Jibril menjawab, "Ini berasal dari pohon terlarang, yang dulu engkau dilarang untuk memakannya, tetapi engkau tetap memakannya." Adam bertanya, "Lalu, apa yang harus aku perbuat dengan ke-7 biji gandum ini?"
Jibril menjawab, "Tanamlah biji tersebut di tanah." Lalu Adam pun menanamnya. Setiap biji yang ditanam dari biji tersebut tumbuh menjadi 100.000 biji. Lalu Nabi Adam memanennya, menumbuknya, menggilingnya, mengadoninya, dan membuatnya menjadi roti. Akhirnya, Adam memakan roti itu setelah melakukan usaha yang cukup keras. Adapun pakaian yang pertama kali mereka kenakan, berasal dari bulu domba. Awalnya Adam menyembelih domba tersebut, lalu ia memintalnya dan menenunnya. Kemudian ia jadikan jubah untuk dirinya, dan baju serta kerudung untuk Hawa. Setiap kali Hawa mengandung, maka ia akan melahirkan 2 anak kembar laki-laki dan perempuan. Adam memerintahkan untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan puterinya dari kembaran anak laki-laki yang lain, dan seterusnya. Karena menikah dengan saudara kembarnya sendiri tidak diperbolehkan pada saat itu. Para ulama berbeda pendapat apakah Nabi Adam dan Hawa sudah memiliki anak ketika mereka di surga. Ada yang berpendapat bahwa Adam dan Hawa hanya memiliki anak ketika di bumi. Ada pula yang berpendapat bahwa Adam dan Hawa telah memiliki anak ketika mereka di surga, yaitu Kabil dan saudara perempuannya. Setelah lama Nabi Adam dan Hawa tinggal di bumi, maka Nabi Adam hendak menikahkan anak-anaknya. Saat itu anak yang hendak dinikahkan oleh Nabi Adam adalah Kabil, Habil, beserta saudara kembar dari masing-masing keduanya. Habil hendak menikahi saudara perempuan Kabil yang lebih cantik. Sementara Kabil tidak terima, dan hendak menjadikan saudara perempuannya itu sebagai istri untuk dirinya sendiri. Nabi Adam memerintahkan Kabil untuk menikahkan saudara perempuannya kepada Habil, namun Kabil menolak. Lalu Nabi Adam memerintahkan Kabil dan Habil untuk berkurban, sementara Nabi Adam pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Adam meminta langit untuk menjaga keluarganya, namun langit menolak. Lalu Nabi Adam meminta bumi dan gunung untuk menjaganya, namun juga menolak. Akhirnya Kabil menerima untuk menjaga keluarganya. Lalu, mereka berdua pun pergi berkurban dengan membawa kurbannya masing-masing. Habil berkurban dengan seekor kambing yang gemuk, karena ia adalah seorang peternak. Sedangkan Kabil berkurban dengan hasil pertanian yang sangat jelek. Setelah mereka mempersembahkan kurbannya masing-masing, maka tiba-tiba api dari atas menyambar kurban milik Habil. Ini pertanda bahwa kurban Habil diterima, sementara kurban milik Kabil sama sekali tidak disambar oleh api. Ini pertanda kurban milik Kabil ditolak. Melihat kurban miliknya tidak diterima, sementara kurban Habil diterima, maka Kabil pun marah dan berkata, "Aku akan membunuhmu, agar kamu tidak jadi menikah dengan saudara kembar perempuanku." Maka Habil menjawab, "Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Mendengar jawaban tersebut, Kabil murka. Akhirnya ia memukul Habil dengan besi yang ia bawa hingga terbunuh. Pada cerita versi lain, ada yang mengatakan bahwa Kabil membunuh Habil dengan batu yang dipukulkan di kepala Habil yang sedang tidur. Ada pula yang mengatakan, Kabil mencekik Habil dengan keras dan menggigitnya seperti yang dilakukan binatang buas. Setelah Kabil membunuh Habil, maka ia membawa di atas pundaknya selama 1 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun, hingga akhirnya Allah mengirim 2 ekor gagak yang bersaudara. Burung gagak tersebut bertarung dan salah satu burung tersebut mati. Setelah ia membunuhnya, lalu ia turun ke bumi, menggali tanah, dan melemparkannya serta menguburkannya ke dalam tanah. Ketika Kabil melihat burung tersebut, maka ia berkata, "Duh, celaka aku, kenapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu?" Lalu ia pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak. Ia mulai menggali tanah dan menguburkan mayat saudaranya ke dalam tanah. Mendengar kabar kematian Habil, Nabi Adam pun bersedih. Maka Allah memberi kepadanya anak yang bernama Syits. Syits artinya adalah pemberian Allah. Nabi Adam dan Hawa memberinya nama Syits karena ia terlahir setelah terbunuhnya Habil. Telah dituliskan bagi Nabi Adam, baginya umur 1000 tahun. Ketika Adam akan meninggal dunia,
maka ia berpesan kepada anaknya, Syeds. Adam mengajarkan kepadanya waktu-waktu siang dan malam, serta mengajarinya ibadah di waktu itu. Adam juga memberitahu kepadanya bahwa akan terjadi topan setelah itu. Ketika Nabi Adam menghadapi sakaratul maut, maka ia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, aku sangat ingin sekali mencicipi buah surga." Maka mereka mulai pergi mencarikan buah surga untuk ayahnya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan para malaikat, yang saat itu mereka membawa kain kafan dan kapas yang dibubuhi minyak wangi untuk Nabi Adam, kapak, sekop, dan cangkul. Para malaikat tersebut berkata kepada anak-anak Adam, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Apa yang kalian mau? Mau kemana kalian pergi?" Mereka menjawab, "Bapa kami sakit, dia ingin makan buah dari surga." Para malaikat berkata, "Pulanglah, karena ajal Bapa kalian telah tiba." Beberapa saat kemudian, para malaikat sampai. Hawa yang melihat dan mengenali mereka langsung berlindung kepada Nabi Adam. Adam berkata kepada Hawa, "Menjauhlah dariku, biarkan aku dengan para malaikat itu." Lalu para malaikat mulai mencabut nyawanya, memandikannya, mengkafaninya, memberinya wewangian, menyiapkan kuburnya, membuat liang lahat di kuburannya, dan mensyolatinya. Kemudian mereka masuk ke kuburnya dan meletakkan Nabi Adam di dalamnya. Lalu mereka meletakkan bata di atasnya. Lalu mereka keluar dari kubur, mereka menimbunnya dengan batu. Lalu mereka berkata, "Wahai anak turunan Adam, ini adalah sunnah kalian." Pada saat Nabi Adam wafat, matahari dan bulan sempat mengalami gerhana selama 7 hari 7 malam. Selang 1 tahun Nabi Adam meninggal dunia, maka Hawa pun juga meninggal dunia.